Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa kashaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad salla alaika Allah ya ilmal huda Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada subuh kali ini, alhamdulillah, kita kembali dapat hadir di masjid ini pada subuh 13 Jumadil Awal dan pertengahan bulan Jumadil Awal. Alhamdulillah, subuh ini nampak lebih ramai, nampak Pak ya, lebih semangat nampak subuh ni. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Tak terasa dah sampai di pertengahan bulan Jumadil Awal. Kita masih diberikan kesehatan. Ibu-ibu mungkin dah ngambil ancang-ancang untuk buat tempat usaha jual takjil mungkin Bu ya. Biasa 3 bulan sebelum Ramadan dah ngambil ancang-ancang tu Pak. Siko buka pasar kaget besok ni kan. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan hingga hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita ke hadirat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, subuh ini kita coba selang-seling pula. Kemarin tafsir, kita coba kembali balik ke kitab Fathul Qarib. InsyaAllah dalam kitab Fathul Qarib ini kita mengkaji beberapa tata cara amal ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang kemudian diambil intisarinya oleh para ulama lalu dirangkum dalam satu kitab. Mudah-mudahan dengan kitab-kitab ini nantinya kita dapat melaksanakan amal ibadah itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Baik Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sampai pembahasan pada bab air. Ada 7 macam air kemarin yang kita bahas, sudah khatam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba masuk bab istinja. Tahu istinja Bu ya? Al-istinja. Istinja itu secara bahasa memotong. Maka secara istilah istinja itu memotong kotoran yang keluar dari tubuh. Maka orang yang habis al-baul wal ghaid, buang air kecil atau air besar, tentu harus istinja sesuai caranya apa yang dicontohkan Nabi. Walaupun kesannya sepele Bapak Ibu sekalian, kan cuman masalah cebok, cuman masalah istinja. Tapi Nabi mengatakan di antara azab yang paling banyak didapatkan oleh orang di dalam kubur karena istinjanya tak betul. Nah, jadi walaupun hanya masalah bersuci saja, cuman ini hal yang penting. Maka di sini dituliskan wal afdalu ayyastanjiya bil ahjar summa yatba'uha bil ma. Sebaik-baiknya istinja itu adalah dengan menggunakan batu atau dengan benda yang kesat, boleh tisu, boleh daun, kemudian diikuti dengan air. Atau boleh memilih antara satu dari dua, boleh dengan batu saja atau dengan benda yang kesat saja atau dengan air. Kalau bapak-bapak biasanya di jalan
sesak buang air kecil, berhenti kendaraan sebentar, menepi ke tepi-tepi jalan, ambilnya daun 3 helai. Nah, kemudian itu dipakai istinja. Boleh, boleh. Cuman hati-hati, tengok daun tadi, tak ada ulet bulu mungkin di situ kan. Nah, boleh saja dipakai, tapi kalau ada ulet bulunya Pak, istinjanya bersih sudah terbengkak pula. Itu kan masalah itu. Maka kata para ulama, boleh dia memilih satu di antara dua, air atau dengan sesuatu yang kesat. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, afdal menggunakan air. Kalau menggunakan batu atau dengan menggunakan tisu ataupun daun, maka digunakan dengan 3 helai. Jadi kalau pakai tisu Bapak Ibu sekalian, atau menggunakan daun atau batu, gunakan 3 batu. Kalau tidak mendapatkan 3 buah batu atau 3 tisu atau 3 kertas yang kesat, maka dia boleh menggunakan 1 batu saja, tapi dengan 3 sisi yang berbeda. Nah, jadi begitu caranya. Jadi kalau pakai batu pun Mbak, atau menggunakan, tapi batu ini jarang biasanya. Biasanya daun lah yang lebih apa, atau kemana-mana buat tisu basah kan lebih aman nih. Maka bisa digunakan dengan 1 tisu tapi 3 sisi yang berbeda. Kalau di tempat kita umumnya masih banyak air. Kalau jalan-jalan ke Sumbar Pak, kan sering singgah di masjid-masjid biasanya. Singgah ke masjid bukan pula sholat, numpang ke WC aja. Tapi biasanya kan ada air-air di sana. Tapi kalau jalan kita ke luar negeri Pak, contoh kayak ke Singapura aja, Singapura WC tak berair. Nah, cuman tisu aja disiapkannya di situ. Di saat itu mungkin kita agak merasa risih. Awak biasa pakai air, tiba-tiba cuman standby tisu saja di dalam. Maka bolehkah hanya dengan menggunakan tisu? Boleh. Afdalnya 3 buah tisu atau 1 tisu dengan 3 sisi yang berbeda. Maka ada beberapa adab yang harus kita pahami ketika istinja itu. Yang pertama dituliskan wa yajtanibu istiqbalal qiblah wa istidbaruha. Hendaknya seseorang ketika buang air kecil ataupun air besar jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, jadi ini ada larangan Bapak Ibu sekalian. Kalau buang air kecil atau air besar, yang pertama adabnya tak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Karena arah kiblat itu adalah arah yang mulia. Maka beberapa amalan ada yang wajib menghadap kiblat, ada yang disunnahkan menghadap kiblat, ada yang dilarang menghadap kiblat. Yang wajib tentu di dalam sholat. Di dalam sholat kita wajib menghadap kiblat. Ada yang dianjurkan atau disunnahkan, seperti orang yang menyembelih hewan, itu disunnahkan menghadap kiblat. Orang yang sakratul maut dianjurkan menghadap kiblat kalau memungkinkan. Kita dah bahas ini rasanya dalam pertemuan sebelumnya. Orang kalau sakratul maut itu, maka kalau bisa ditalkinkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Kalau dia posisinya miring, tentu tak mungkin tegak orang dalam keadaan sakratul maut itu, maka paling tidak kepalanya di sebelah kanan kiblat. Kalau dia menghadap ke sana, kepalanya maka ditinggikan sedikit. Kalau memungkinkan, itu ujungnya. Kalau memungkinkan. Kalau tak memungkinkan, jangan dipaksa. Di rumah sakit ranjang tu dah kuat dah, digoyang-goyang juga supaya ngadap kiblat, runtuh pula nanti ranjang tu. Kalau memungkinkan, maka dianjurkan. Termasuk berdoa. Kalau memungkinkan, tapi kalau umpamanya ada kajian lalu disuruh mimpin doa, maka sepertinya tak memungkinkan menghadap kiblat. Contoh kalau kajian seperti ini, kalau disuruh saya mimpin doa, tentu tak mungkin Pak saya ngadap ke belakang sana. Saya rasa membelakangi bapak ibu pula, maka mungkin membelakangi kiblat dalam berdoa. Maka boleh saja dia tidak menghadap kiblat karena dianjurkan. Kalau memungkinkan, maka disunnahkan menghadap kiblat. Sedangkan membuang air kecil atau besar dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi ada catatan di ujungnya Bapak Ibu sekalian. Apa dia? Fis sahra, kalau di tempat yang terbuka. Nah, jadi kalau di WC tempat yang tertutup tidak masalah. Yang tak boleh itu di tempat yang terbuka.
Jadi kalau di WC kita, walaupun demikian, tapi kata para ulama, di tempat yang tertutup itu tidak apa-apa dia menghadap atau membelakangi kiblat karena tempatnya tertutup. Jadi kalau rumah kita sudah dibangun WC, kebetulan ternyata menghadap kiblat, maka tidak perlu dibongkar balik. Tapi kalau baru kan membangun, alangkah baiknya tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Walaupun itu tidak dilarang oleh para ulama. Yang dilarang itu adalah di tempat terbuka. Contoh buang air di tepi sungai, itu kan tempat terbuka. Atau di tepi jalan, atau di padang pasir, padang rumput yang terbuka, maka di situ letak larangan tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu yang pertama. Kemudian apalagi wayajtanibul baulu fil ma'ir raqid. Tidak boleh seseorang itu buang air di tempat air tergenang. Nah, ini minta maaf saya ini umumnya ini sering kejadian di kolam renang. Karena bapak ibu yang suka main mandi ke kolam renang, biasa air kolam renang itu biasanya dari pagi sampai sore. Sore nanti baru dia ganti, atau pagi besok baru dia ganti yang baru. Bapak datang jam 4 di situ bersama keluarga, nyelam-nyelam pula atau minum pula air sedikit umpama, ya kan. Pagi dah beratusan orang yang masuk ke dalamnya. Maka sebenarnya buang air kecil di kolam renang itu dilarang karena airnya tergenang, tidak mengalir. Walaupun demikian tetap kembali kepada hukum air. Kemarin kita ada membahas air itu ada air banyak, ada air sedikit. Bedanya kalau air banyak itu jumhur ulama menyebut 200 liter banyaknya. Atau kalau di dalam kitab ini menyebut 216 liter. Panjang 60, lebar 60, tinggi 60, bak kita full 216. Apa bedanya air banyak dengan air sedikit? Kalau air banyak, kalau kemasukan najis, tapi tak merubah aroma, tak merubah warnanya, tak merubah rasa, tetap dia air suci. Contoh bak mandi besar punya kita di rumah, lalu kemasukan umpamanya kecoak satu, atau kemasukan bangkai cicak. Kalau setelah bangkai cicak tadi dibuang, dicium aromanya tak berubah, warnanya tidak berubah, tetap dia air suci. Tapi kalau masuk bangkai ayam, ada situ tuh pasti kotor dia, kan dah berubah aromanya. Tapi kalau air sedikit masuk najis, berubah tak berubah aromanya, tak berubah warnanya, tetap dia najis. Itu bedanya air sedikit dengan air banyak. Jadi kalau ada ember kecil di samping WC, datang anak awak kencing, dia tegak, otomatis kecipratan air kencing ke dalamnya, maka air tadi dapat dipastikan air najis kalau embernya yang kecil-kecil itu. Nah, maka itu bedanya air banyak dengan air sedikit. Kemudian yang kedua, orang berwudu dalam pandangan ulama Syafi'i itu sebagian mengatakan tak boleh dicelup langsung kalau air sedikit. Walaupun ada yang mengatakan boleh, tapi dengan niat ightiraf. Artinya dia mengambil air tadi sebagai gayung tangannya, lalu dia berwudu tapi tidak di atas embernya. Kalau di dalam kolam kan boleh saja berwudu di atas kolam, masuk lagi air ke kolam karena air banyak. Sedangkan kalau air sedikit, tetesan bekas wudu tadi tak boleh masuk ke dalam lagi. Nah, ini nanti jadi air mustakmal namanya. Maka sebenarnya kolam renang tadi asalkan tak berubah warnanya, tak berubah aromanya, tidak ada aroma-aroma aneh-aneh rasa di dalam itu, tetap air suci sebenarnya. Tetapi ada larangan buang air di tempat yang tergenang air di dalamnya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tahtas syajaratil mathmarah, di bawah pohon yang berbuah. Nah, ini juga tak boleh. Ada pohon sekarang musim umpamanya durian, kencing pula awak di bawah itu, atau buang air besar pula. Datang kawan nanti mau ngambil durian, terpijak pula dia umpamanya. Kan di situ letak masalahnya, mengganggu orang lain. Situ buah yang banyak diambil orang, selalu diperlukan oleh orang lain, tetapi kita buang air di sana. Kalau dulu biasanya Bapak Ibu sekalian, di rumah biasa di kampung dulu, karena buang air jauh ke sungai Pak, tak ada WC di rumah. Jadi kalau malam anak-anak buang air kecil suruh depan rumah. Biasa macam itu dulu orang-orang tua, depan rumah itu je lah. Asalkan lewat awak depan rumah itu,
bau pesing misalnya. Nah, padahal ada larangan membuang air di tempat-tempat umum yang selalu dilewati oleh manusia di situ. Maka termasuk di bawah pohon yang berbuah. Kemudian wafit tari, di jalan. Nah, jangan nanti di jalan yang sering dilalui orang. Kalau di jalan besar yang mungkin orang hanya lewat dengan kendaraan saja tidak masalah. Yang jadi masalah jalan yang sering orang melaluinya dengan jalan kaki. Lalu kita sering pula buang air kecil dan besar di sana, mengganggu ketenangan orang lain. Kemudian apalagi wafit taqab, di lubang. Kalau anak-anak nih Pak, biasanya anak-anak itu selalu kalau buang air kecil dicari ya lubang semut. Wah, dikencingnya lubang semut, banjir ya kan. Kan anak-anak sering seperti itu. Itu juga dilarang oleh Nabi. Karena apa? Kalau yang tadi tidak boleh di tempat ada pohon yang berbuah di jalan, ini mengganggu orang lain, termasuk tidak boleh mengganggu hewan bagi. Jadi jangan nanti sengaja pula dicari lubang semut atau lubang undur-undur umpamanya, lalu dia kencing pula di sana. Maka itu juga dilarang oleh Nabi. Kemudian apalagi wala yatakallamu 'alal baul wal ghaid. Adab yang selanjutnya kata Nabi, tidaklah boleh seseorang yang sedang buang hajat itu berbicara. Nah, ini juga nih, kita di WC sini, ibu di WC satu, ibu yang satunya lagi di samping. Sedang duduk di atas WC itu bercerita pula berdua. Nanti kemana Bu jam 7 Bu? Ke Pasar Tangor rencananya. Asamu lawak Bu ya. Cerita pula di situ kan. Cabai mahal sekarang Bu ya. Bercerita pula antara satu WC dengan WC lain. Awak sedang duduk di atas toilet nih. Itu juga dilarang kata Nabi. Kecuali darurat. Jadi bolehnya berbicara ketika buang air kecil dan besar itu darurat. Bagaimana daruratnya? Bapak sedang duduk di toilet, tiba-tiba tegak anaconda depan Bapak. Wah, atau tegak ular. Tentu mau tak mau teriak, kita minta tolong orang lain. Itu yang darurat namanya. Selagi tidak ada hajat dan keperluan apapun, maka tidak boleh seseorang itu berbicara. Sedang duduk di WC, datang kawan digedornya pintu, ada orang nak di dalam, berdehem aja lah, tahu orang ada di dalam tuh. Nah, kan begitu caranya. Jadi adab-adab ini kata para ulama, walaupun ini hanya masalah istinja saja, tetapi ketika seseorang tidak sesuai dengan adab yang dicontohkan oleh Nabi, mungkin bisa jadi itulah nanti yang menyebabkan dia mendapatkan azab di dalam kubur. Jadi hati-hati juga Bapak Ibu sekalian. Ini memang nampak sederhana, tapi ini penting ketika seseorang tadi buang hajat. Baik, selanjutnya kita masuk dalam bab wudhu. Kemarin sudah kita bahas masalah air. Sekarang kita masuk buang hajat, sudah tadi masuk bab wudhunya. Wudhu ini kalau kita tengok dalilnya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu boleh rujuk nanti surat Al-Ma'idah ayat 6. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka dari hadis dari ayat ini ulama mengambil kesimpulan. Di sini dituliskan wa furudul wudu sittatu asya. Yang wajib dalam wudu itu Bapak Ibu sekalian ada 6 kata ulama Syafi'i. Kalau 6 ini Bapak Ibu laksanakan di dalam wudu, sah wudu kita. Nah, nanti setelah 6 ini ada lagi sunnah-sunnahnya. Sunnahnya banyak. Yang wajib yang pertama adalah an-niyah inda ghuslil wajhi. Berniat ketika membasuh wajah. Bab niat ini sering dibahas oleh para ulama Bapak Ibu sekalian. Berniat dalam melakukan amal ibadah wajib. Saya ulangi balik. Berniat dalam melakukan amal ibadah hukumnya wajib. Dalam sholat kita akan berwudu, dalam melakukan amal ibadah puasa, haji, umroh, berniat wajib. Yang ikhtilaf ulama talaffuz bin niat, melapaskan niat. Kan di sini letak ikhtilafnya. Berniatnya wajib Pak, melapaskan niat apakah harus diucapkan dengan lisan niat tadi? Di situ letak perbedaan paham ulama. Jadi berniatnya wajib.
Tapi melapaskan niat ini yang berbeda ulama. Mana ulama yang mengatakan sunnah. Syafi'i tidak mengatakan wajib melapaskan niat, tapi sunnah. Jangan salah pula Bapak Ibu sekalian. Melapaskan niat dalam mazhab Syafi'i itu tidak wajib, sunnah. Berniatnya yang wajib, melapaskannya sunnah. Apa dalil orang menyatakan niat itu sunnah dilapaskan? Banyak dalilnya. Satu, Nabi Muhammad SAW ketika akan menyembelih kurban, beliau lapaskan niat. Apa kata beliau? Saya sembelih korban yang pertama ini untuk saya dan atas nama keluarga saya. Yang kedua, ini kurban atas nama umatku yang belum berkurban. Itu kan niat yang dia ucapkan, yang dia lafazkan. Itu jadi dalil oleh para ulama boleh melafazkan niat. Dua, ketika melaksanakan haji dan umrah, Nabi melafazkan niat. Tiga, ketika beliau pulang ke rumah Aisyah, ke rumah istrinya, lalu dia bertanya, wahai Aisyah, adakah makanan yang dapat kita makan hari ini? Kata Aisyah, tidak ada. Maka kata Nabi, kalau begitu saya puasa sunnah. Dia mengucapkan saya puasa sunnah. Itu kan juga niat yang dilafazkan. Kemudian apa lagi? Empat, Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap perkataan yang keluar dari lisan manusia tidaklah mereka selamat, melainkan dicatat semuanya oleh Raqib dan Atid. Maka Bapak Ibu sekalian, dari dalil-dalil itu ulama kemudian menyimpulkan niat tadi boleh dilafazkan dan sunnah. Apa sebab? Karena Nabi juga melafazkan niat di dalam beberapa amalan-amalan ibadah. Maka itu siapa yang mau melafazkannya silahkan. Di sini dituliskan ketika seseorang berniat di dalam wudhu, maka ada 4 cara niat yang boleh dia ucapkan. Yang pertama, ketika dia berwudhu, dia berniat dengan mengangkat hadas saja. Itu boleh. Kalau awak kan biasanya berniat wudhu itu kan nawaitul wudhu'a apa bu? Li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Sengaja saya wudhu untuk mengangkat hadas kecil, kan disebut hadas kecilnya. Maka di sini dituliskan ketika dia berwudu dengan menyebutkan mengangkat hadas saja itu dah benar. Jadi ibu di dalam hati saja umpamanya saya tidak mau lapaskan dalam hati lah. Sengaja saya, dan boleh niat itu pakai bahasa Arab lebih afdal. Tidak dapat bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tidak dapat bahasa Indonesia, bahasa Minangnya lah. Bahasa Ocu pun tidak masalah karena dia di luar amalannya. Maka ketika seseorang berniat tadi, dia boleh satu dengan menyebut mengangkat hadas saja. Yang kedua, dia boleh juga berniat dengan menyebutkan mengangkat jenis hadasnya apa. Kalau kita kan biasa wudhu kita sebut mengangkat hadas kecil. Kalau mandi mengangkat hadas besar, kan disebut tuh hadas besar, hadas kecilnya. Maka boleh dia menyebut ini mengangkat hadas kecil atau hadas besar. Atau yang ketiga, menyebut amalan apa yang akan dia kerjakan dengan wudhu tersebut. Sengaja saya wudhu karena saya mau sholat. Sengaja saya wudhu karena saya mau baca Al-Quran. Atau yang keempat, dengan menyebut status hukum amalnya. Sengaja saya berwudhu karena wudhu itu wajib atas saya. Nah, maka 4 hal ini boleh diamalkan ketika berniat. Kapan dia berniat? Ketika akan membasuh wajahnya. Yang pertama, niat. Yang kedua, ghuslul wajahi, membasuh wajah. Bapak Ibu sekalian, wajah itu adalah daerah yang mulai ditumbuhi rambut. Berarti wajah itu Pak dari tempat tumbuhnya rambut. Kalau bapak-bapak ke bawah sampai tempat tumbuhnya jenggot. Kalau ada jenggot. Nah, kalau tidak ada jenggot jadi pakso Pak. Karena Nabi menyuruh kita memelihara jenggot, bukan menumbuh-numbuhkannya. Kadang tak ada segala macam minyak pula kita gosokkan di sini, minyak Adam, Firdaus, apa lagi itu. Minyak goreng pun awak letak, minyak kemiri segala macam. Kalau tumbuh dia alhamdulillah dijaga. Kalau tidak tumbuh jangan dipaksakan betul. Maka dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke jenggot, kemudian ke samping dari tempat paku telinga, maka batas telinga yang di sini, yang kiri dan kanan. Ini bagian wajah. Maka wajah itu wajib al-ghuslu, dibasuh. Di dalam wudhu itu ada 2 cara Bapak Ibu sekalian.
Kalau wajah, tangan, kaki itu Allah perintahkan dibasuh, sedangkan kepala Allah sebut diusap. Apa beda membasuh dan mengusap? Nah, ini kan perlu kita bahas juga. Di sini dijelaskan, membasuh itu artinya mengambil air lalu mengalirkannya di anggota wudhu. Jadi kalau kita pakai keran, ambil air, tampung pakai tangan. Air yang tertampung dengan tangan tadi dialirkan di wajah. Itu membasuh namanya. Sedangkan mengusap, cukup kita mengambil air lalu basahkan tangan kita. Bekas basah tangan inilah yang kita letakkan di anggota wudhu. Maka kepala itu tidak usah dibasuh, Pak, diusap saja. Kalau dibasuh basah baju awak. Nah, cobalah ambil air agak satu tangan gini, letakkan di kepala, turun dia ke bawah. Nah, maka untuk kepala itu nanti cukup diusap saja. Maka yang pertama adalah membasuh wajah. Berapa kali? Cukup 1 kali saja. Ini yang wajibnya. Nanti baru masuk bab sunnah-sunnahnya. Cukup 1 kali sudah sah wudunya. Kemudian yang kedua adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain. Membasuh tangan sampai ke siku. Nah, ini juga kita bahas sebelumnya. Membasuh tangan sampai ke siku itu cara atau batas. Kalaulah ini dipahami sebagai cara, maka kalau bapak berwudu mulai nyiram dari siku, tak sah. Kita kan biasa kalau berwudu, kalau pakai gayung, itu kan biasa tangan kita letakkan begini, siram pakai gayung dari siku turun dia ke ujung jari. Kan biasa macam itu, Pak. Tak mungkin bapak pakai gayung, bapak siram dari ujung jari sampai ke dalam, masuk air ke dalam baju, basah dibikinnya. Kecuali kalau wudunya di sungai, bisalah kita dari ujung jari dulu. Kalau di sungai atau di kolam. Tapi kalau di tempat yang pakai gayung, kita pakai untuk berwudu, tentu biasanya gayung tadi kita siramkan dari siku dulu baru mengalir ke ujung jari. Maka di sini dijelaskan oleh para ulama, afdolnya orang berwudu itu memang dari ujung jarinya kemudian sampai ke siku. Akan tetapi kalau tidak memungkinkan, boleh saja dia memulainya dari siku sampai ke ujung jari. Jadi ini bukan cara tapi batas, kata para ulama. Yang penting sampai kemana membasuh tangan tadi? Sampai ke siku. Nah, itu batasnya. Boleh saja kita boleh dari siku, tapi kalau ditanya yang mana lebih afdal, yang lebih afdal mulai dari ujung jari. Kalau keran bisa tuh, Pak. Kalau keran itu sedikit aja dikasihnya sini. Apakah sah? Di sini ditulis oleh para ulama, ketika dia mengambil air dengan tangannya, dia basahkan, lalu dia letakkan di kepalanya. Walaupun tidak dia gerakkan tangannya tadi, secara hukum sah. Jadi sebenarnya, Pak, sahnya itu ambil air, letak saja sedikit, asalkan di atas kepala. Tak usah digerakkan. Itu kalau sekedar sah wudunya, tanpa perlu dia gerak-gerakkan, tangannya tadi. Jadi buka aja sedikit, ambil. Tetapi yang ikhtilaf ulama tadi dengan rambut tadi, kan ada rambutnya turun 3 helai cuma, Pak, itu aja ujung. Kadang ada jambul panjang sedikit jambulnya. Karena kalaulah syaratnya itu rambut, maaf bapak yang tak berambut tak sah terus wudunya. Kalau yang dibasah itu rambutnya, tak ada rambutnya. Kalaulah rambut yang harus dibasahi, maka di sini disebut bukan rambut tapi kepala. Maka di atas kepala cukup dia letakkan tangannya yang basah tanpa menggerakkannya, itu sudah sah ketika dia berwudu. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlain ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Jadi membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, ini rukun yang kelima. Asalkan dia basuh sampai ke mata kaki dengan sempurna, itu sudah cukup. Dan dipastikan ketika dia membasuh anggota wudhu tadi tidak ada sesuatu yang menempel di situ. Maksudnya ketika kita membasuh kaki, tangan, jangan ada lem atau mungkin cat atau mungkin isolasi yang menempel di anggota wudhu tadi. Kemudian yang terakhir, tartib berurutan.
Jadi dalam wudhu itu harus berurutan. Tak boleh bapak ibu wudhu kaki dulu, kemudian kepala, wajah, baru tangan. Nah, itu tidak tertib namanya. Harus sesuai dengan urutan. Nah, kalaulah cuma dengan ini saja tadi, niat membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala sebagian, membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan tertib itu kita lakukan, itu sudah sah wudhu kita. Tapi ini belum masuk sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sedangkan sunnah wudhu itu di sini dituliskan wasunnatuhu asyaratu asya. Ada 10 sunnah. Ini walaupun sunnah Bapak Ibu sekalian, tapi jangan ditinggalkan. Apa sebab? Contoh, sunnah wudhu di sini diantaranya matmadho. Apa matmadho itu? Kumur-kumur. Kumur-kumur ini kan nampaknya simpel Bapak Ibu sekalian, mudah ini. Tapi kadangkala orang kalau tak kumur-kumur ketika wudhu, ketika dia sholat nanti mungkin bisa batal sholatnya. Apa contoh? Kita biasa maghrib di sini takziah makan. Makan itu tidak membatalkan wudhu. Tetapi ketika makan rendang pula, nyangkut daging sisa rendang tadi di gigi sedikit. Ketika masuk isya, kita merasa wudhu tak batal, langsung ke masjid, sholat isya. Apa yang terjadi? Rendang yang tadi nyangkut di gigi karena iseng pas sholat, awak cungkil-cungkil dengan lidah. Pas tercungkil, keluar dia, ditelan waktu sholat. Maka menelan sisa rendang tadi, batal sholat. Apa sebab? Makan ketika sholat. Nah, maka itu salah satu fungsi orang kumur-kumur itu sunnah, tapi salah satu fungsinya untuk menghilangkan sesuatu yang masih tersisa di mulutnya. Kalaupun dia tak mau mengulang wudhunya, cukup yang paling afdal dia bersiwak dan kumur-kumur. Nah, maka itu Nabi mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka bersiwak setiap akan sholat. Tapi karena memberatkan, kalau di zaman Nabi kan siwaknya kayu siwak itu Bapak Ibu sekalian, bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika dia sholat, tak ulang wudhu, cukup disiwak saja, dibersihkan mana tahu ada sisa kotoran. Lalu kalau ada air dia kumur-kumurkan saja, itu afdal sholat. Jadi ketika sholat tadi ada hal-hal yang mungkin bisa membatalkan sholat, ini bisa kita hindari. Itu gunanya tadi. Jadi jangan sampai nanti sisa rendang ini jadi masalah. Maka paling tidak kumur-kumur. Nah, yang paling abdul kumur-kumur itu memang dibuang. Kadang ada pula tipikal kita ini kan habis makan tuh minumnya kumur-kumur. Ada kumur-kumur ditelannya pula kan. Kan ada sebagian seperti itu Pak. Kalau kita di tempat hajatan kan biasa. Maka boleh saja. Karena apa? Karena sesuatu yang belum keluar dari badan itu tidak dikatakan najis. Yang dikatakan najis itu kalau sudah keluar dari badan. Darah itu najis Bapak Ibu sekalian, kalau sudah keluar dari tubuh. Tapi kalau gigi Bapak berdarah, lalu darahnya Bapak telan balik, tidak najis dia, karena dia belum keluar dari badan kita. Tapi sesuatu yang sudah keluar dari dalam tubuh, najis dia, tak boleh diambil lagi. Nah, maka sunnahnya yang pertama adalah at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah ini dituliskan oleh para ulama sunnah diucapkan. Akan tetapi kalau kita berwudhu di tempat yang ada tempat buang hajatnya, nah ini yang masalah. Kalau di tempat kita kan biasanya di masjid WC sama tempat wudhu kan terpisah Bapak Ibu sekalian. WC khusus, tempat wudhu di luarnya. Maka di situ sunnah mengucap bismillah ketika akan memulai wudhu. Tapi di rumah kita, disitulah mandi, di situ wudhu, di situ buang hajat. Satu tempat, satu ruangan. Maka kata para ulama, mengucapkan nama Allah di tempat orang buang hajat hukumnya makruh. Ada yang mengharamkannya. Maka kemakruhan itu lebih berat daripada kesunnahannya. Artinya, kalau di kamar mandi kita ada tempat buang hajatnya, ada toiletnya, maka tidak disunnahkan melafazkan nama Allah di dalamnya. Jadi kalau wudhu di rumah tidak usah baca bismillah. Tapi kalau mau baca juga ketika akan masuk ke kamar mandinya, atau dilafazkan dalam hati saja, tidak diucapkan dengan lisan. Karena Nabi itu punya cincin, ada nama Allah, asalkan masuk ke toilet dibukanya. Nah, itu di zaman Nabi.
Kalau di tempat awak ada cincin kita nama Allah, kalau kita buka di tempat toilet, pas keluar nanti hilang bisa cincin tuh. Apalagi kalau di mall umpamanya, sekarang ini kan lagi sering kita menggunakan atribut Palestina. Kadangkala ada tulisan la ilaha illallah di sana. Hati-hati saja. Artinya kalau nanti kita masuk ke kamar mandi, kalau sekedar di sal mungkin bisa kita tinggalkan di luar. Kalau di baju atau celana ini yang jadi masalah. Tentu ketika kita adakan acara nanti mungkin ke WC, padahal ada tulisan-tulisan nama Allah di situ, kita bawa ke dalam toilet, di situ nanti letak masalahnya. Maka ulama melarang pakaian-pakaian kita ini ada lafaz nama Allah. Kadang di peci ini ada juga beberapa tulisan la ilaha illallah. Kan ada peci-peci seperti itu. Maka kalau masuk ke kamar mandi letakkan di luar. Tak boleh itu dibawa masuk ke dalam. Nah, itu hati-hatinya menggunakan lafaz Allah di anggota atribut yang kita pakai. Bukan tak boleh, tapi kalau masuk ke kamar mandi jangan dibawa, itu saja. Nah, maka tasmiyah. Jadi kalau di tempat yang ada toiletnya, dia justru dimakruhkan. Kemudian ghuslul kafain qabla idkhalihima al-ina. Membasuh kedua tangan sampai pergelangan, atau membasuh tapak tangan sampai pergelangan sebelum memasukkannya ke tempat wudhu kalau itu air kecil. Artinya kalau air sedikit, kalau mau dicelup, pendapat yang saya sampaikan tadi dengan niat untuk sebagai gayung tangan kita boleh, tetapi tangan harus dibasuh terlebih keduanya. Jangan sampai ketika memasukkan tadi tangan kita belum dibasuh, kita masukkan dengan niat berwudu, mustahmal dia. Karena bisa jadi ketika memasukkan pertama kali tangan tadi, ini niat berwudu, berarti membasuh tangan pertama kali kita celup ke dalam air yang sedikit, maka air tadi mustahmal. Jadi harus dibasuh dulu kedua tangan. Bahkan ada ulama yang mengharuskan itu kalau berwudu bangun tidur. Kalau siang hari kita masih tahu apa saja yang kita pegang. Nah, kalau malam kan tak tahu awak kemana singgah tangan nih. Entah menggaruk-garuk awak malam hari, cungkil sana cungkil sini, kan tak tahu kita malam. Namanya orang tidur. Maka ketika bangun akan berwudu, dia harus mencuci kedua tangannya dulu sebelum dia memulai wudu. Kemudian madmadah, kumur-kumur tadi diikuti dengan istinshaq, memasukkan air ke hidung, lalu dihirup, kemudian dikeluarkan. Kalau baru-baru dimulai ini biasanya pedih rasanya atas hidung, tapi disitulah letak kesunahannya, nanti dikaji oleh tokoh-tokoh kesehatan, pakar-pakar kesehatan, banyak faedah-faedahnya. Kemudian wa mashu jami' ar-ra'si. Nah, tadi kan wajibnya Bapak Ibu sekalian meletakkan tangan di atas kepala, itu dah cukup wajib. Sunnahnya mengusap seluruh kepala. Maka yang paling afdal Pak, wudu itu, nah ini kita ulang-ulang kaji nih Pak. Bapak ini kan dah khatam sudah kaji ini. Diambil air, dibasahi tangan dari depan kepala, mutar ke belakang. Dari belakang mutar balik ke depan. Itu yang paling afdal. Jadi dengan dua tangan dari depan mutar ke belakang, dari belakang mutar balik ke depan, ada yang langsung ke telinga. Nah, biasanya seperti itu. Ini sunnah juga telinga. Dari depan dia usap sampai ke belakang, ke bagian kudunya belakang ini. Lalu kemudian dari belakang dia mutar kembali ke depan, langsung ke telinga. Itu sunnahnya yang lebih afdal. Kalau sekedar ambil letak ya, nah itu dah cukup lah tuh. Nah, yang tak boleh tadi yang ikhtilaf, sebaiknya kita jauhi, sekedar membasah ujung rambut sikit aja. Nah, ada 3 helai jatuh keluar, nah itu pula digini-gininya sikit kan. Nah, maka itu walaupun ada yang membolehkan, cuman untuk kehati-hatian kita tidak dipakai, tetap diletakkan di kepala. Yang paling sempurna dia basahi atau dia usap seluruh kepalanya dari depan ke belakang. Kemudian diikuti dengan wa masul udhunain dhahiruhuma wa batinuhuma, yaitu membasuh telinga, mengusap telinga yang menampak dan yang tersembunyi. Maka telinga tadi di dalam, yang dalam dan yang luar. Caranya ibu jari di luar telinga, kemudian jari telunjuk di dalam. Jadi ini masuk ke dalam Pak, ini putar dari belakang ke depan. Begitu sunnahnya ketika beruji. Telinga itu tak wajib Bapak Ibu sekalian, sunnah. Tapi walaupun sunnah jangan ditinggalkan. Nah,
Kan begitu. Jadi boleh sepaket tadi dari kepala dari depan ke belakang, dari belakang balik ke depan langsung ke telinga. Kemudian apa lagi? Wa tahlilul lihya, menyela-nyela jenggot bagi yang punya. Kalau tidak ada jangan gini-gini pula, tidak ada yang mau disela-sela. Jenggot bagi yang punya. Kemudian tahlilu asabi' al-yadain wa rijlain, menyela-nyela jari dan juga kaki. Ini kata ulama maksudnya digosok-gosok. Ini juga sunnahnya ketika membasuh tangan tadi disela-sela, digosok-gosok. Kalau kita kan kadang-kadang kalau pakai gayung cuma disiram saja, kesunahannya digosok. Kadang ada anak-anak wudu kaki air keran itu disipak-sipaknya sedikit cuman kan. Afdolnya digosok-gosok di sela-sela antara jari-jari tadi. Kemudian wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri ini berlaku untuk kaki dan tangan saja. Kalau wajah tidak usah. Jadi jangan wajah pula nanti ambil air basuh pula pipi kanan dulu, baru pipi kiri. Tidak, kepala kanan dulu kiri tidak. Itu langsung. Termasuk telinga kata ulama. Kalau telinga itu sepaket saja kiri kanan. Nah, jadi boleh saja kita dahulukan yang kanan baru yang kiri, tetapi tidak masuk kesunahannya tadi. Tidak ada nilai tambah kalau dia mendahulukan yang kanan atas yang kiri untuk telinga. Yang mendahulukan yang kanan atas yang kiri itu untuk tangan dan kaki. Karena tangan dan kaki tentu tak bisa sekaligus kita basuh, tentu harus satu-satu. Nah, karena dia satu-satu tadilah, makanya harus yang kanan lebih afdol didahulukan baru yang kiri. Kan tidak mungkin pakai keran itu bapak membasuh kaki sekaligus. Macam mana pula ngangkatnya ke sekali dua? Tentu satu-satu. Mana yang diangkat dulu? Angkat yang kanan terlebih dahulu. Itu kesunahan kalau memungkinkan. Termasuk nanti mandi besar itu juga begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau memungkinkan siram yang kanan dulu, baru yang kiri. Kalau mandi di kamar mandi, kalau mandi di sungai itu serahlah. Kan tak mungkin pula Bapak mereng-merengkan badan pula ke kanan dulu, baru ke kiri kalau mandi besar di sungai. Nyeburlah. Mana kepala dulu masuk kepala lah duluan, kaki lah duluan. Tidak terpakai mana yang kanan dan yang kiri terlebih dahulu kalau mandi di sungai tadi. Itu kalau mandi besar. Kemudian apa lagi? Salasan. Apa salasan? 3 kali 3 kali. Jadi 3 kali 3 kali itu sunnah, tak wajib. Artinya untuk menjaga kehati-hatian, jangan sampai ketika wudhu tadi ada anggota wudhu yang tak sempurna kita basuh atau kita usap. Maka dianjurkan 3 kali 3 kali. Itu sunnah. Jadi kalau ada anak 1 kali saja itu sudah cukup. 2 kali boleh, 3 kali itu juga lebih afdal. 4 kali tak boleh, mubazir. Nah, jadi 3 itu maksimal. Jadi 1 kali dia sah wudunya, 3 kali lebih afdal. Itu untuk kesempurnaan wudu. Tapi lebih daripada itu tidak pula dibenarkan oleh ulama karena mubazir. Karena maksimal 3 kali itu biasanya sudah cukup sempurna ketika wudhu. Kemudian yang terakhir sunnahnya wal muwalah. Apa muwalah? Berkesinambungan. Apa makna berkesinambungan? Tidak dia jeda antara satu rukun dengan yang lain dengan berbicara. Nah, jadi jangan nanti sudah basuh wajah bercerita lo bapak ke samping kan, aku bola main tadi malam, Argentina lawan Jerman, mana menang? Tidak tahu lah, selesai saya nonton surat, barulah basuh tangan. Selesai basuh tangan, kabarnya apa lapangan itu tuh basah kena hujan ya. Itulah tak apa diganti orang tuh pula rumputnya, baru pula ke Palu. Di situ tidak mualah kata ulama. Antara yang satu wudu, rukun yang satu dengan yang lain dia berikan jeda untuk berbicara. Makruh kata ulama ketika berbicara dalam wudu tadi. Jadi mualah itu berkesinambungan. Selesai wajah langsung tangannya, selesai tangan langsung kepalanya, tanpa dia berikan jeda antara keduanya untuk berbicara. Di situ ada kemakruhan berbicara saat berwudu. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah di dalam kitab ini beberapa hal yang wajib di dalam wudu, kemudian beberapa hal yang sunnah yang harus kita perhatikan sehingga dalam melaksanakan ibadah solat, kalau tidak sempurna wudu tentu tidak sah solat kita. Maka harus kita perhatikan dulu wudu ini tadi. Karena nanti di dalam kitab ini juga dituliskan wudu itu bukan cuma untuk solat saja.
orang yang tidak sah wudunya, maka tidak boleh melakukan 4 hal. 1, tak boleh sholat. 2, tak boleh tawaf. 3, tak boleh memegang Al-Quran. 4, tak boleh membawa Al-Quran. 4 ini tak boleh kalau orang belum berwudu. Jadi orang kalau mau megang Quran wajib wudu dulu, mau membawanya wajib wudu, kalau membacanya tak wajib wudu. Jadi kalau membaca Quran tanpa wudu, suruh orang bukakan, awak baca saja, tidak masalah, asal jangan disentuh Al-Qurannya. Kemudian mau tawaf, sholat, wajib dia berwudu terlebih dahulu. Nah, sampai di situ Pak, ada yang mau ditanyakan? Silakan dulu Pak. Ketika ada wudu, kemudian habis air itu belum selesai di dalam tempat itu, kita teruskan atau diulang lagi? Nah, di situ tadi bab mualah itu juga. Di sini dijelaskan, orang harus berkesinambungan ketika wudu. Kasusnya ketika dia sedang membasuh wajah, lalu habis air. Karena habis air dia cari tempat lain. Maka kalau sampai dia ke tempat yang baru, air bekas wudunya tadi belum kering, maka dia lanjutkan saja. Tapi kalau udah kering, tidak ada lagi sisa air, itu rasanya di badan, ulang balik dari awal. Umpama sedang wudhu, mati air keran, hidupkan dulu. Menjelangkan hidup itu semenit atau 2 menit, masih basah tadi, masih ada tetesan air, itu rasanya lanjut aja ketika air hidup. Tapi kalau udah kering pula, dah sampai 10 menit pula, ada lama betul tuh dah, maka ngulang balik dari awal. Begitu patokannya Pak. Selagi basah lanjut, selagi dah kering ulang balik dari awal. Nah, itu tadi Pak ya. Kalau wudu masih aman lah nih. Mandi yang jadi masalah. Banyak kan? Sedang separuh baru siram badan, habis air. Nah, itu mungkin mengulang pula dari air dari awal, tapi dengan air yang lebih banyak. Silakan Pak. Maka biasa kita kan kalau yang lazim kita lakukan lapasnya itu kan kalau diucapkan itu ketika sholat akan dimulai jemaah maupun sendiri. Yang jarang dilapaskan itu kan niat wudu. Iya. Kalau dia sepakai karena begitu inna malamul binat wa innamal fi manawa itu kan niat kita pada dilapaskan. Kita datang ke tempat wudu itu tanpa harus melapaskan, kemudian kita berwudu itu apakah anda termasuk include dengan niatnya atau sudah lepaskan seperti sholat? Karena ada yang sebagian kita kebiasaan saya juga saya pakai gitu harus dilapaskan. Ya. Cukup dengan kita tempat wudu, kemudian kita ke masjid saja sudah dipastikan dan itu memang sholat. Apakah sudah bentuk niatnya dari situ, dari mulai akan wudu sampai kita sholat itu, kalau tidak dilepaskan tapi diniatkan aja terus tidurnya apa itu sudah cukup? Baik. Maka niat itu kata para ulama menyengaja. Artinya menyengaja itu ketika akan melakukan satu amalan, dia menyengaja di dalam hatinya untuk melakukan amalan tersebut. Apa contoh amalan tak menyengaja? Ada viral video Pak, ada maling. Ketika maling tadi, maling kotak infak. Ketika datang orang langsung tegak dia sholat. Itu contoh. Dia tidak niat sholat sebenarnya, tapi ketika ada orang yang hampir memergokinya, pura-pura sholat sunnah dia. Itu contoh orang sholat, tapi dia tidak menyengaja untuk sholat karena memang tidak niat melakukannya. Maka memang khilaf ulama, apakah niat itu tadi di dalam hati itu harus dia niatkan, umpama walaupun tidak dia lafazkan, tapi dia katakan di dalam hatinya sengaja saya wudu mau mengangkat hadas, yang sebagaimana kita sampaikan tadi. Atau apakah dengan dia berjalan ke masjid contohnya, itu sudah dianggap sebagai niat dia mau sholat. Maka kalau dalam pandangan ulama di sini dikatakan Pak, apa niat itu? Niat itu adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'li, menyengaja sesuatu yang berdekatan dengan amalnya. Maka kalau orang dia berangkat dari rumahnya akan sholat, tetapi tempat dia sholat jauh, ketika dari rumah dia berniat, maka itu tidak niat, tetapi namanya azam. Nah, maka kalau baru dari rumah azam. Kapan dia masang niat tadi? Ketika dia mulai mengangkat takbir sengaja saya sholat
Wajib atas saya itu harus ada dilafazkan walaupun hanya di hatinya saja. Artinya dalam pandangan ulama khusus dalam kitab ini dijelaskan niat tadi tidak harus dia lafazkan, tapi ada terasa atau dia niatkan di dalam hatinya ketika akan berwudu tadi. Sengaja saya wudu untuk mengangkat hadas. Itu ada walaupun tidak mesti dia melafazkan niat tersebut. Kalau jauh dari pelaksanaan amalnya namanya azam, tidak dikatakan niat. Karena niat itu muqtaranan bi fi'li, bersamaan dengan amalnya. Jadi ketika akan membasuh wajah, disitulah dia berniat. Nah, karena bisa saja niatnya cuma membasuh kotoran saja, tidak bersuci. Nah, kan bisa begitu. Maka harus kalau di dalam kitab ini harus dia niatkan itu ketika berwudu. Tidak mesti dengan mengucapkan nawaitul wudu'a, sengaja saya wudu karena wajib. Itu saja sudah cukup terdetik di dalam hatinya, maka sudah cukup sebagai niat. Begitu Pak. Ini perjalanan jauh. Ya. Kita ke Jawa umpamanya. Kita kan jadwal sholat kadang-kadang tidak tepat. Karena berhentinya tergantung supir. Ini kan ada jam dia menyetir itu kan bergantian itu sekali 6 jam atau 7 jam dia bergantian kan bising. Nah terkadang waktu sholat tidak tepat. Ya, mau di sholat zuhur dia belum masuk. Kemudian nanti dia maghrib lagi nanti baru berhenti. Ya. Nah di saat itu apa harus kita lakukan? Apakah kita sholat dengan tayamum di bus atau nanti kita tunggu jamaahnya, atau yang tinggal itu di qadha? Ini kan misalnya kan jamaah zuhur asar tidak ketemu dia, ketemunya maghrib, berarti 2 ini dah hilang. Apa kita sholat tayamum di bus dengan sholat duduk cara yang gitu, atau mengqadha? Saya tengok karena di perjalanan waktu saya ke Jawa kemarin saya tengok ada pun yang bersarung dan segala macam. Yang untuk sholatnya apa saya bingung nggak di mana ada kaji ini. Baik. Nah, Sholat wajib itu Bapak Ibu sekalian tidak boleh dilakukan di kendaraan kalau dia bisa berhenti. Nah, kalau di pesawat tidak bisa dia parkir. Mau tak mau orang sholat di pesawat. Tetapi kalau di kendaraan yang bisa diberhentikan, maka dia tak boleh sholat di kendaraan kecuali sholat sunnah. Nah, kalau sholat sunnah boleh kemanapun ada kendaraan tadi. Nabi mencontohkan sholat di atas unta umpamanya boleh. Kalaupun dia sholat di tempat kendaraannya, paling tidak ketika takbiratul ihramnya harus berhenti dan menghadap kiblat. Setelah itu terserah kendaraannya membawa dia kemana. Itu kalau di tempat atau di kendaraan yang mungkin berhenti. Maka Bapak Ibu sekalian, jamak itu dilakukan bukan karena safar, tapi karena ada hajat. Berbeda kemarin kita jelaskan dengan qasar. Kalau qasar itu dilakukan karena safar. Artinya orang kalau menjamak tidak harus karena perjalanan. Contoh kasus, ini kasus yang paling mudah saja. Kalau ada seorang dokter yang kebetulan harus membedah nanti jam 3, selesainya mungkin sampai maghrib. Kalau berhenti dia sebentar selesai kawan ini tadi ini. Maka ketika zuhur dia boleh menjamak asarnya sekalian. Karena nanti tidak mungkin dia bisa berhenti untuk sholat ketika sholat asar. Karena banyak yang harus dibuka segala macam. Maka boleh dia menjamak. Artinya jamak bukan dilakukan karena perjalanan, tapi karena hajat. Karena itu kata ulama jamak itu boleh dilakukan di awal. Belum berangkat kita jamak dulu. Boleh kalau sudah masuk waktunya. Yang jadi pertanyaan Bapak tadi, antara waktu zuhur sampai maghrib memang di jalan, begitu Pak ya, sehingga tidak ketemu waktu antara zuhur dan asar sama sekali. Memang tidak mau berhenti bus tadi Pak ya. Karena jadwal jualan supir bukan jadwal kita. Iya. Nah, jadi ke supir gantian itu dia jam rutin dia menyetir itu memang kerjakan target dia apa itu. Jadi pas waktunya bukan waktu sholat. Iya. Nah, ini saya pengalaman itu makanya saya lihat. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Apa sholat di kendaraan? Tak tinggal lihat zuhur asar kita. Iya. Apakah tayamum? Karena kita kan waktu umur haji kan ada jatuhnya saya teman-teman ya, sama dengan pesawat, kan ada pesawat kita tidak berhenti 9 jam tuh. Tapi kalau ini kan jadwal berhenti ada, tapi jadwal berhentinya pas dua sholat hilang gitu loh. Ya baik. Apa berlaku kodok dalam itu? Kodok pesawat di sholat kita tertinggal 2 ini. Nah, maka kalau dalam kasus seperti itu, kami ingat ada kajian ini memang kita bahas 3 malam yang lalu juga ada Buya Yahya di Masjid An-Nur. Masalah qadha ini Bapak Ibu sekalian,
Kalau tadi saya sampaikan, kalau di kendaraan yang bisa berhenti, maka ketika akan sholat wajib, dia wajib berhenti terlebih dahulu. Maka dia bisa menjamak atau mengqashar. Kasusnya dari dia berangkat jam 11 zuhur belum masuk, berhentinya jam 7, asar dah lewat pula maghrib, dah masuk maghrib. Maka bagaimana statusnya? Mungkin ada dua pilihan yang bisa dia lakukan. Karena memang tidak berhenti sama sekali, karena kita rombongan, dan kita nyuruh dia berhenti. Maka ada dua cara, Pak. Maka yang pertama dikiaskan dengan pesawat tadi. Bolehnya seseorang sholat di kendaraan yang karena tidak mungkin untuk diberhentikan. Karena memang bukan kuasa kita untuk memberhentikannya. Maka dia boleh menjamak sholatnya di kendaraan tadi dengan cara tayamum. Nah, tayamum, karena salah satu pengganti wudhu kalau tidak mendapatkan air tayamum. Ada 6 syarat nanti tayamum itu salah satunya. Pertama, sudah masuk waktu sholat. Tidak sah tayamum kalau waktu sholat belum masuk. Nah, jadi kalau tayamum nunggu waktu sholat, tayamum tadi tidak sah. Jadi harus sudah masuk waktu sholat. Jamak artinya sudah masuk waktu sholat kedua sholat tadi. Boleh kita melakukan tayamum. Yang kedua, tayamum tadi dilakukan karena ada uzur. Uzurnya baik karena sakit atau karena perjalanan. Nah, masuk perjalanan di situ. Maka dalam perjalanan air tak ada, atau mungkin ada air tak mungkin berwudu. Karena di dalam bus umpamanya ada, mungkin kita bisa menuangkan air di situ. Maka boleh saja seseorang tadi menggantinya dengan tayamum. Maka dua cara. Dua cara ini memang benar, sama seperti orang dalam keadaan di pesawat, tak mungkin dia turun, tak mungkin dia karena perjalanannya sekian jam, belas jam, tak mungkin dia untuk berhenti, tak mungkin dia parkir dulu, maka boleh dia sholat wajib tadi di kendaraan. Kemana arahnya? Kemana arah kendaraan saja. Nah, walaupun sebenarnya kalau di zaman Nabi, kalau kita ambil kitab-kitab lama, tidak ketemu seperti itu. Ini dijadikan ulama mengkiaskan dengan contoh-contoh yang lain. Karena di zaman Nabi belum ada pesawat, maka di situ dikatakan harus dia berhenti dulu. Karena orang dulu naik onta atau kuda, kan tidak mungkin tidak bisa berhenti. Kalau masuk ke pesawat kan ini kan masuk masalah baru. Karena tak mungkin pesawat penerbangan sekian belas jam harus dia berhenti terlebih dahulu. Maka boleh orang sholat wajib di kendaraan tadi, satu dengan cara tayamum, dua dia jamak, plus boleh dengan qashar. Nah, karena jarak yang ditempuh sudah lebih 80 kilo sekian, maka boleh dikosor. Nah, seperti itu caranya, Pak. Lebih afdal dia lakukan itu di kendaraan, sebagaimana orang naik haji tadi, daripada dia harus mengqadhonya. Karena qadho itu dilakukan kalau memang sangat tidak memungkinkan dia melakukannya. Atau sengaja dia tertinggal, seperti orang kalau dikatakan murtad, lalu murtad dia satu minggu itu wajib dia qadho. Artinya menyengaja dia meninggalkan amal ibadah tersebut tanpa uzur, itu biasanya yang qadho tadi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Boleh Pak. Ini mengenai sholat, kemudian dia bergerak dia, misalnya bergerak sengaja itu, mungkin berturut-turut atau apa, itu membatalkan nggak kira-kira? Nah, itu kita nanti masuk bab yang membatalkan sholat, Pak. Di antara yang membatalkan sholat, bergerak lebih dari 3 kali. Nah, bergerak dari 3 kali itu gerakan apa? Yang bukan gerakan di dalam sholat. Maka boleh kita bergerak, boleh, tapi dengan gerakan-gerakan yang, kalau gerakan kecil nggak masalah, Pak. Gerakan besar itu contoh seperti melangkah, termasuk diantaranya mengurangi gerakan tadi. Ketika orang kunut itu tidak dianjurkan mengusap wajahnya dengan tangan. Kita kan kalau kunut angkat tangan gini, Pak. Tapi ketika sudah sujud kan tidak diusapkan. Itu memang ada dalilnya demikian. Kenapa? Mengurangi gerakan-gerakan yang tak perlu di dalam sholat. Nah, jadi ada nanti kita bahas gerakan yang bagaimana yang dilarang itu. Maka nanti ada yang menyebutkan seperti menggaruk, itu juga gerakan yang tidak apa, maka tak boleh lebih dari 3 kali. Maksudnya tak boleh lebih dari 3 kali, yang garuknya boleh saja sekali jalan. Nanti garuk lagi, itu udah 2 kali namanya. Nah, itu nanti termasuk bergeser. Tiba-tiba di depan kita orangnya berhalangan keluar, maka cukup 2 langkah saja kita maju, cukup. Nah, kalau ada lagi nanti berarti kita dah melangkah lebih dari 3. Nah, itu nanti yang bisa membatalkan sholat. Ada nanti kita bahas ini, Pak, yang membatalkan sholat. Maka itu sedikit banyaknya gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat itu dikurangi. Termasuk nanti sunnah abadnya, seperti saya katakan kunut. Karena itu di dalam kunut itu juga tidak dianjurkan mengusap wajah setelah berdoa, tapi langsung sujud untuk mengurangi gerakan di dalam sholat.
Nah, begitulah mungkin Bapak Ibu sekalian, tak ada lagi payah, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.